Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Dan di video kali ini gue akan bahas buku ini. Ini penampakannya, wow, silau banget. Dan ya, kita bumper langsung biar tidak menambah durasi seperti biasa. Nah, judulnya itu adalah Pangeran Kecil yang ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry. Susah sih, namanya Perancis. Ya gitulah. Si Anto, ya pokoknya gitulah. Dan ini penampakannya. Gue bacanya di Ipusnas. Atau ini deh penampakan covernya. Nah, ya kurang lebih kayak gitulah covernya. Nah, kalian bisa baca ini di Ipusnas, tapi ngantrinya lama. Gue rebut-rebutan dengan pembaca lain karena ini buku bisa dibaca gratis di Ipusnas. Jadi ya rebut-rebutan jadinya. Antriannya itu sekarang sampai 600. Jadi semangat. Nah, Pangeran Kecil ini cerita apa sih? Pangeran Kecil berceritakan tentang seorang anak yang berkeliling menjelajah dari satu planet ke planet lain karena dia mendeskripsikan lokasi-lokasi yang dia kunjungi itu sebagai planet, dan planetnya itu berbagai ukuran. Terus dia sana juga bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai macam kepribadian atau sifat manusia. Itulah cerita utama di sini, tentang perjalanan seorang pria kecil atau pangeran kecil julukannya, di mana dia ingin mencari tahu banyak hal karena dia suka ingin tahu ini itu. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pilot atau bisa dibilang penerbang pesawat gitu, yang sedang mogok pesawatnya alias rusak hingga harus kayak berhenti di sebuah gurun gitu di Afrika. Dan dia bertemu dengan si pangeran kecil. Kedua orang ini bertemu gitu, dan mereka saling bercerita, bertukar kisah dan bertukar pengalaman gitu. Dan ya kurang lebih kayak gitulah isi ceritanya. Nah, buku ini sebenarnya bisa masuk ke kategori dongeng, bisa juga termasuk ke self improvement, seperti bukunya Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zezia. Gue lupa. Susah namanya. Ziggy Zegazeo buat Nisia. Ya pokoknya gitulah. Nah, kurang-kurang lebih mirip. Jadi kayak cerita yang dibuat dalam bentuk dongeng atau cerita anak-anak gitu, tapi sebenarnya punya makna lain bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Dan di buku ini itu lebih ke self improvement, tentang perubahan pola pikir dan kepribadian seseorang ketika beranjak usia dari kecil hingga dewasa. Seperti kayak ketika kecil kita itu sukanya mencari tahu, sifatnya itu lebih kayak penasaran, ingin tahu, ingin coba, niru ini, niru itu, lihat ini, lihat itu dan sebagainya. Nah, ketika dewasa kita udah berubah nih, pemikiran kita udah kayak lebih logis dan lebih ke pribadi dan ke personal masing-masing. Jadi kayak lebih cuek dan sebagainya. Dan ya, itu adalah salah satu contohnya kayak perubahan kepribadian dari ketika kita usia kecil hingga dewasa, yang kita bisa bandingkan gitulah. Wah, dulu kita ini imajinatif ya, ngelihat suatu hal bisa ngebayangin ke hal-hal lain. Kayak lihat bentuk awan itu, setiap orang atau setiap anak bisa berubah atau berbeda-beda. Tapi kalau untuk orang dewasa ya sekedar awan. Tapi untuk orang anak kecil itu kayak, wah bentuknya kayak gajah, wah bentuknya kayak jerapah. Terus ketika gambar ini itu di buku gambar, wah bentuknya begini nih kalau di otak anak kecil. Tapi di otak orang dewasa itu kayak topi atau kain nih, atau sepatu ya. Bingung kan? Nah, kayak gitu. Kayak perubahan pola pikir gitu. Terus di sini juga ketika
si pangeran kecil ini berpetualang dari satu planet ke planet lain dan bertemu berbagai orang, di sana juga kita akan belajar tentang sifat-sifat manusia yang seperti kayak serakah, terus yang penakut, sok penguasa dan sebagainya. Banyak deh. Gue bingung mau memilih kata-kata yang tepat itu gimana, tapi ya pokoknya sifat-sifat tertentu yang ada di manusia seperti serakah, penakut, terus kayak yang pengen memimpin kayak wah gue harus jadi raja, wah gue harus jadi memimpin, wah gue harus punya komando, gue harus menjadi orang yang mengarahkan orang di bawah-bawah gue dan sebagainya, atau juga orang yang kayak dirinya hanya fokus kayak kerja tidak ada waktu untuk hal lain selain kerja dan sebagainya, dan pokoknya banyak lah. Nah, kita bisa belajar banyak dari sana untuk self improvement lebih tepatnya. Jadi kita lebih sadar diri gitu. Kalau ternyata wah, dulu waktu kecil pemikiran kita itu lebih imajinatif, lebih terbuka, lebih naif, lebih bebas. Tapi ketika dewasa kita lebih kayak lebih logis, lebih terbatas, dan hanya memikirkan personal masing-masing dan sebagainya. Nah, ya, itu adalah beberapa hal yang bisa kita petik dan pelajari. Nah, secara garis besar buku ini bagus banget. Gue di Goodreads udah kasih rating 5, tapi karena yang gue baca ini adalah cetakan pertama yang terbit dari tahun 1979, jadi kayak penulisannya dan sebagainya masih cukup berantakan. Bukan berantakan sih, tapi lebih ke jadul gitu. Kayak pengejaannya, kosakata atau diksinya itu masih yang jadul-jadul. Belum ada yang sesuai kayak KBBI, sesuai PUEBI, sesuai EYD dan sebagainya. Itu beda banget gaya penulisannya dulu dan sekarang. Kayak dari sisi pemilihan katanya, makna katanya, ejaannya, terus juga pola kalimatnya dan sebagainya sangat beda. Tapi secara garis besar ceritanya kita bisa nangkep, plotnya juga oke, dan gue suka banget. Terus ada kayak kisah sedih di akhir cerita. Terus kayak kayak seakan-akan gue menatap diri gue di masa kecil dulu. Wah, gue dulu gini ya. Oh iya sih, gue dulu kayaknya gitu. Nah, kayak kayak jadi kayak nostalgia ke masa kecil gitu. Dan ya, bukunya bagus, dan itu kurang lebih review dari gue. Menurut kalian gimana? Kalian bisa baca ini di Ipusnas seperti yang gue bilang di awal, tapi harus rebut-rebutan. Tips dari gue, Ipusnas ini punya sistem antrian alias queue. Kalian bisa mengantri untuk bacanya secara gratis. Tapi biasanya bukan kayak nomor antrian. Misalnya nomor 1 baca selesai, maka berlanjut ke nomor 2, terus lanjut lagi nomor 3 dan seterusnya. Tapi ini sesuai notifikasi. Ketika ada stok dan kalian ngecek notifikasi di aplikasi Ipusnas dan kebetulan pas ada, kalian klik langsung baca, sewa, ambil atau pinjam, dan langsung baca. Tapi kalau kalian telat biasanya udah keburu oleh orang lain duluan. Jadi ini kayak nggak benar-benar sistemnya antrian berurutan, tapi siapa cepat dia dapat. Kelebihannya itu adalah siapa yang klik antrian, kalian bakal dapat notifikasi khusus gitulah, biar tahu stoknya atau ada atau enggak. Tapi kalau kalian nggak klik antrian, kalian nggak dapat notifikasi sama sekali. Jadi keunggulannya itu di notifikasi. Jadi kalian harus rajin-rajin cek lah. Kurang lebih kayak gitu. Dan ya, sekian review dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya, dan bye.